malam buat kita semuanya. Eh, Malam ini saya akan review tentang PPSU, antara PPSU Kebon Kosong dengan PPSU Pegangsaan 2 Jakarta Utara dan PPSU Kelurahan Sunter Agung. Dua kelurahan itu, antara Kelurahan Sunter Agung dengan Kelurahan Pegangsaan 2 Jakarta Utara, dua kelurahan ini kalau sopir untuk Hilux-nya mereka sama-sama dua orang yang megang mobilnya, istilahnya yang jadi drivernya itu dua orang. Nanti mereka lah yang gantian off-nya. Jadi kalau satu off, satu lagi masuk, seperti itu. Dan tidak ada yang menggantikan itu selain hanya dua orang. Nah, sementara di Kelurahan Kebon Kosong, sopir untuk Hilux itu ada sekitar 5 orang. Jadi gantian yang 5 orang sesuai dengan kondisinya, kondisi jadwal masing-masing. Jadi bisa dikatakan yang megang kendaraan dinas operasional itu berbeda, mungkin karena di Kelurahan Sunter Agung dan Kelurahan Pegangsaan 2 itu mungkin aja hanya mereka berdua lah yang dipercayai untuk megang kendaraan dinas operasional, dan mungkin saja itu hanya mereka berdua lah yang punya SIM A. Saya juga nggak sampai menanyakan hal itu, kenapa itu hanya dua. Sementara di Kelurahan Kebon Kosong yang megang Hilux itu atau kendaraan dinas operasional itu ada 5 orang. Jadi kalau 5 ini nggak terlalu diporsir. Misalnya dia tiap hari dari Senin sampai hari Minggu itu tidak diporsir, mereka aja yang megang gitu kan. Kalau hari ini misalnya si A, ya memang mereka lagi istilahnya yang tim clue itulah yang mencari, yang bawa mobil mengangkut sampah ke sana kemari dari wilayah ke LPS, lokasi pembuangan sampah sementara. Kalau besoknya kan udah ganti tuh timnya, jadi gantian lagi yang bawa kendaraan dinas itu. Besoknya lagi gantian lagi gitu. Jadi nggak terlalu diporsir tenaga PPSU yang bisa membawa kendaraan dinas operasional. Nah, kalau untuk Kelurahan Sunter Agung lain lagi, khusus untuk sopir lurah beda lagi, sopir untuk membawa kendaraan dinas lurah. Nah, itu dua orang di situ. Jadi ya orang ini nggak nyapu, khusus dia bawa mobil. Jadi mau kemana Pak Lurahnya, ya orang inilah yang selalu standby dan gantian, kan 2 orang tuh. Jadi orang ini 2 itu tidak akan memakai baju PPSU, dia memakai baju pribadi, ya nggak pakai seragam gitu, pakai baju bebas. Sementara di
waktu saya di kelurahan Gondang Dia itu juga begitu, sopir itu khusus sopir lurah, jadi dia nggak pernah nyapu. Nggak pernah nyapu dia. Kalau dia yang drivernya lurah, ya dia selalu memakai baju bebas. Jadi kalau lurahnya nggak pergi-pergi, ya dia nggak nyapu juga, dia megang mobil gitu kan, dia yang mengurusi mobil dinas tersebut. Nah, kalau di kelurahan Kebon Kosong tidak ada seperti itu. Mereka semuanya nyapu. Saat dia nyapu ya nyapu, kadang-kadang malah nyapu duluan, dia subuh dia nyapu, habis itu nanti siang dia dipakai juga untuk membawa kendaraan dinas operasional. Jadi lain lubuk lain ikannya, lain pemimpin lain cara memimpinnya. Jadi semuanya ala bisa karena biasa. Jadi nggak sama semuanya di setiap kelurahan. Berbagai macam seni yang mereka lakukan untuk cara memimpin PPSU, cara juga untuk membagi zonanya, sebutan untuk zona zonasi mereka beda. Kalau di Gangsaan 2 saya lihat Jakarta Utara itu, mereka timnya ada tim PHB katanya, ada tim siaga, ada tim piket, begitu sebutan mereka. Kalau di Kelurahan Sunteragung beda lagi, ada khusus tim taman. Dia taman terus yang dikerjain. Ada khusus tim penyapuan terus yang dikerjain. Ada tim PHB, saluran aja yang dikerjain gitu. Jadi sementara di kelurahan Kebon Kosong itu enggak seperti itu. Timnya sama semuanya itu, sama semuanya. Misalnya tim sesuai dengan sebutan daerah, istilahnya lokasinya. Misalnya tim Jiung itu karena daerah lokasinya itu di Jiung, tim Konver karena di Konver begitu, tim Ketapang karena di Ketapang gitu. Nah, semua tim yang ada di PPSU Kelurahan Kebon Kosong tadi, semua itu akan sama-sama melaksanakan pekerjaan itu, mau PHB, mau penyapuan, mau saluran, mau konver, mau piket, itu semua mereka sama-sama melaksanakan pekerjaan itu. Jadi tidak ada khusus di situ. Tidak ada khusus PHB, tidak ada khusus PHB. Khusus taman, tidak ada khusus taman. Tim piket, misalnya tim siaga, nggak ada. Semua siaga, semua PHB, semua saluran, semua penyapuan gitu kalau di Kelurahan Kebon Kosong gitu loh. Jadi nggak bisa disamakan semua ya. Jadi makanya saya temui itu di lapangan, lain orang, lain cara, lain lubuk, lain ikannya, lain cara-cara melakukan kepemimpinan di lapangan. Jadi itu datangnya dari ya kelurahan itu sendiri. Mereka lah yang menerjemahkan seperti apa di lapangan itu. Jadi antara kelurahan, ASN-nya, kepala seksinya atau lurahnya, serta sekretaris lurahnya dan PPSU-nya. Jadi awal-awalnya itu semuanya dari lokasi itu sendiri serta aparat-aparatnya.
Jadi saya juga nggak tahu ya seperti apa itu tercipta dengan sendirinya. Semuanya sebenarnya sama intinya. Jadi kadang saya kalau menanyakan PPSU itu, berapa orang sih kalian kalau PPSU di sini ceweknya? Nggak tahu. Gitu ya. Kok nggak tahu, bingung saya. Kok dibilang nggak tahu? Emang kalian nggak kenal? Orang apa kok beda-beda kok, mereka kan penyapuan. Terus kalau penyapuan emang nggak pernah ketemu. Terus katanya ya jarang kita apel bersama. Oke lah, jarang apel bersama kan harus tahu dong sama PPSU satu kelurahan. Masa nggak tahu berapa orang PPSU yang cewek? Nah ini kadang harus harus saling kenal lah, maksud saya itu harus saling kenal antara kalian, antara PPSU itu harus kenal. Jangan sampai oh dia kan bagian taman kita nggak tahu. Lah kan itu kan PPSU juga. Iya. Ya nggak hitung. Ya ampun. Lah dia kan penyapuan persada. Kita nggak tahu kok masih ada persada gitu loh. Kalian tuh semuanya kan PPSU. Semuanya PPSU. Jadi ini persada, ini apa? Ini PHB, ini taman. Sebenarnya nggak seperti itu. Walaupun beda atau difokuskan, misalnya ini khusus taman yang bertanggung jawab taman, dia lagi pokoknya taman, karena mungkin di wilayah itu kan banyak taman kali ya. Kalau di Kelurahan Kebon Kosong kan nggak ada tamannya, jadi kalau taman itu mungkin ya bisa dikatakan tamannya taman seknek ya, dan juga nggak banyak taman di Kelurahan Kebon Kosong itu. Jadi PPS itu nggak ada khusus taman gitu loh. Nah ada juga khusus pesada katanya, yang tim subuh. Makanya mereka kadang nggak saling kenal karena mungkin nggak di rolling ya. Kalau ada di rolling gitu antara subuh ke pagi atau sore, mungkin mereka bisa akrab, bisa saling kenal. Jadi tidak dibatasi dengan pekerjaan mereka ya, seperti itu. Jadi itulah yang saya dapati di lapangan, seperti apa kondisi PPSU itu di lapangan. Lain kelurahan, lain caranya, lain sebutan, lain ininya. Ada juga ada korlap ya, kalau sebutan korlap ada lagi yang ketua PPSU. Waduh. Jadi semua teman-teman kalau bekerja itu kan satu pimpinan ya. Kalau satu pimpinan berarti kalian harus sama, harus satu rasa, satu visi, satu misi. Jadi harus saling kenal, jangan sampai nggak kenal ya. Kalau ada yang nanya masih nggak tahu, harus tahu temannya. Jangan sampai nggak tahu ya. Kalau ditanya berapa orang di sini PPSU ya, harus tahu juga kan jumlahnya berapa, harus tahu. Jangan kalau ditanya itu nggak tahu, soalnya kalau nggak pernah apel bersama, nggak pernah tahu ya, itu nggak boleh begitu. Harus sama-sama lah ya, harus mengerti. Jadi kalian juga perlu juga itu dibuat suatu apel bersama, atau kadang di rolling antara subuh dengan siang gitu kan. Jadi bisa merasakan sama-sama, merasakan seperti apa di sana, seperti apa di PHB, seperti apa piket, seperti apa juga
pekerjaan itu. Tapi ada juga kekurangannya kalau dia fokus. Ada kekurangan misalnya untuk driver tadi yang sopir kendaraan dinas operasional. Kalau memang mereka aja hanya berdua, ada kelebihannya. Kelebihannya yaitu mereka itu bertanggung jawab atas kendaraan dinas operasional yang mereka pegang. Jadi kalau ada rusak bisa kita menentukan siapa yang di tangan siapa ya kerusakan itu terjadi, ya kan? Tapi walaupun banyak seperti di Kelurahan Kebon Kosong, mereka ada 5 yang megang kendaraan dinas operasional itu. Tetap bisa juga kita tahu siapa di tangan siapa tadi ini ada kerusakan, atau siapa tadi yang megang kendaraan ini baret atau kena tabrak misalnya, ketahuan. Karena saat pergantian shift selalu harus ada penyerahan, harus ada pemeriksaan antara yang menerima dengan yang memberikan. Misalnya dia hari ini siang pagi karena dia piket kan, dia piket terus datang ketemu yang pagi. Pas ketemu dengan yang pagi kan harus serah terima kunci kan. Nah, diperiksa itu mobil itu atau kendaraan itu, kok ini rusak, langsung diperiksa. Jangan sampai diterima kunci terus dia bawa jalan, nanti di tengah jalan dia bilang kok ini rusak. Saya nggak mau seperti itu. Jadi harus sama-sama saat penerimaan, saat tukar piket ya, serah terima pagi-pagi itu harus tahu, harus periksa kendaraan ini lagi seperti ini diterima, berarti Anda itu belum memakai mobil, harus tahu mobil itu keadaan rusak apa enggak. Kalau kamu enggak komplain saat menerima kunci hari itu ya, kalau enggak ada komplain berarti yang piket bebas dong, tidak ada masalah. Berarti kalau nggak ada masalah, Andalah yang bertanggung jawab. Walaupun tadi mungkin bukan timmu yang membuat rusak, tapi itu kelalaian. Kelalaian itu ada di tanganmu. Jadi hati-hatilah untuk memegang kendaraan dinas operasional. Kamu harus bertanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan kepadamu, karena itu bukan soal yang gampang, itu adalah suatu tanggung jawab yang berat. Dan tim itu adalah satu. Jangan sampai karena driver yang bawa terus yang bertanggung jawab juga driver, jangan. Satu tim harus bertanggung jawab. Kalau satu sopir, Anda satu tim itu 5 atau 10 orang, berarti yang lainnya harus menjaga sebagai seolah-olah kalian itu connect ya. Jadi antara connect dengan connect dengan sopir itu adalah satu tanggung jawab. Tidak bisa dia yang bawa terus yang lain enak-enak, nggak boleh begitu. Jadi kalau satu orang sopir harus dikendalikan juga oleh teman-temannya satu tim gitu loh. Jadi nggak boleh karena dia yang bawa mobil terus dia juga yang bertanggung jawab atas kerusakan atau apa, nggak boleh begitu. Jadi sama-sama, selalu ditanamkan itu sama-sama bertanggung jawab, sama-sama semuanya, nggak boleh saling menghilangkan tanggung jawab. Kira-kira seperti itu ya. Jadi lain lubuk, lain ikannya, lain pemimpin, lain caranya. Saya rasa itu sebagai review dari saya. Kalau soal kinerja kalian itu sama semuanya, sama-sama menangani sampah,
sama-sama menangani saluran, sama-sama menangani pedagang yang bandel, sama-sama menangani penopingan pohon, dan semuanya adalah sampah dan sampah lagi. Yang paling bermasalah saya lihat itu masih adanya kesulitan untuk membuang sampah ini. Kayak di Pegangsaan 2 itu, Jakarta Utara itu, sopir truk dari dinas LH ini katanya masih ada mempersulit PPSU itu untuk membuang hasil penopingan, kasur-kasur, atau barang-barang rongsokan dari masyarakat. Nah ini, bagi saya sudah mengalami seperti itu waktu saya bertugas di Kelurahan Kartini dan juga bertugas di Kelurahan Kebon Kosong. Kalau sopir dari truk sampah dari dinas LH itu seperti itu, saya akan nangani langsung. Saya tidak mau PPSU itu dipersulit oleh sopir-sopir truk. Nah ini, mereka itu kan jangan memilah-milah sampah ini sampah ini. Namanya sampah ya sampah. Masa sih kalau rongsokan bukan sampah? Masa sih kasur tuh bukan sampah? Emangnya kita yang membuang kasur itu? Kan enggak. Kenapa kok harus dipersulit gitu loh. Nah begitu juga dengan hasil penopingan. Lo orang motong pohon di sana, motong pohon di wilayah, emang itu pohon pribadi kita? Kan enggak. Walaupun itu pohon pribadi, namanya kalian itu truk untuk sampah, ya harus terima dong. Saya nggak mau seperti itu. Kalau itu ditolak atau apalah dipermasalahkan, terus hasil penopingan itu mau dibawa kemana? Emangnya di kantor lurah itu ada tanah kosong tempat pembuangan sampah-sampah seperti itu? Kan nggak ada juga. Pokoknya kalau bagi saya itu akan saya katakan truk sampah itu adalah ya tempat sampah apapun itu. Walaupun kalian itu bilang, oh ini nggak bisa, kok selalu nggak bisa gitu loh. Kenapa nggak bisa? Terus mau diapain? Mau dikemanain tuh sampah? Kadang-kadang seperti itulah yang kita temui di lapangan. Sopir-sopir truk sampah itu selalu mempersulit PPSU. Kenapa ya dipersulit ya? Karena kadang-kadang kita pikir gini, PPSU itu kan membuang sampah bukan dari kantor lurahnya. Kalau di kantor lurah itu nggak ada sampah loh, paling dia sampah kertas kan, namanya orang kantor, sampah kertas, ada debu, ada bekas-bekas karton, itu pun nggak tiap hari kan. Lah yang diangkat PPSU itu adalah sampah masyarakat yang diangkat dari lapangan dibawa ke Hilux atau ke gerobak motor. Nah ini akan dibuang ke truk sampah dari dinas LH. Ini keseringan saya lihat seperti itu. Sering banget di lapangan seperti itu. Sopir-sopir truk itu mempersulit PPSU itu untuk membuang sampah. Saya rasa dinas LH itu enggak seperti itu. Mereka lah yang mempersulit itu. Ada apa di balik itu? Kadang-kadang kita berpikir seperti itu ya, karena yang kita temui adalah seperti itu. Kok mempersulit PPSU mau membuang sampah? Ada apa? Jadi kalau kita bekerja di lapangan ada penopingan, terus kita hasil penopingan itu mau dibawa kemana? Kalau ditolak terus mau dibawa kemana? Ya kalau ada daun-daunan mungkin bisa kita pergunakan untuk kompos, tapi kan ada batasnya. Kompos ada tempat-tempat untuk pembuatan kompos ada batasnya, batas untuk
penampungan daun-daun itu kan harus diperkirakan sebanyak apa ini daun, sebanyak berapa hari ini dikumpulin dijadikan kompos. Kan ada batas-batasnya. Jangan juga tempat-tempat pengomposan itu jadi apa, nggak teratur gitu loh. Jadi apalagi di kantor lurah, kalau di kantor lurah kami itu nggak punya lahan khusus yang seperti itu. Ini kebetulan aja ada masih tanah kosong, kepunyaan seknek, ya kita pergunakan. Terus kalau di kelurahan yang lain, seperti pernah di kelurahan Kartini dulu seperti itu, semua sopir truk dinas LH itu selalu mempersulit PPSU itu membuang sampah ke truknya. Terus kok harus dibatasi gitu loh. Itulah kadang-kadang kesulitan PPSU itu menemukan masalah antara sopir dinas LH dengan pembuangan sampah yang ada di masyarakat. Jadi kadang-kadang juga masyarakat itu membuang sampah, misalnya dari bekas-bekas sofanya atau kasurnya, mereka asal buang aja di trotoar, Gian. Di trotoar naruh doang gitu, seolah-olah mungkin tengah malam saat orang nggak ada ditaruhnya di pinggir jalan. Apakah itu nggak kami angkat? Kan harus diangkat. Terus sudah diangkat dipersulit lagi di truk. Gimana sih? Aduh, kalau saya harus saya tuntaskan itu. Saya nggak mau PPS itu dipersulit oleh sopir LH. Pokoknya itu sampah ya sampah. Masa kami yang dipersulit? Ya kan? Pokoknya sampah ya sampah. Mau apapun itu kami angkat dari lapangan, itu adalah sampah. Tidak ada kata-kata dibatasi ini, dibatasi itu. Terus mau dibawa ke kelurahan. Wahai sopir-sopir dinas, sopir-sopir truk dinas LH, tolong ini didengarkan ya. Ini kadang keluhan-keluhan yang benar-benar terjadi setiap saat. Jangan dibatasi PPSU itu membuang sampah ke truk. Karena itulah yang kami lakukan di lapangan, mengangkat sampah masyarakat, membersihkan sampah di lapangan. Terus kalau dipersulit seperti apa? Ini perlu didiskusikan ini secara umum. Pokoknya dirapatkan ini. Kalau saya itu harus dirapatkan itu. Saya tidak ada kata-kata PPSU itu membayar sampah juga. Membayar? Hah? Kok harus membayar saat PPSU itu mau membuang sampah? Kok harus membayar? Misalnya di Kelurahan Kebon Kosong, kita di sana ada UBK, di sana ada dari dinas LH bidang tata air, bukan tata air ya, di bidang dari kali, sampah-sampah dari kali. Jadi sampah-sampah dari kali ini kan dibuang satu tempat, satu lokasi, terus nanti ada alat beratnya untuk mengangkat semua sampah itu ke truk gitu kan. Saat di LPS, di lokasi pembuangan sampah yang ada di Marto, kadang ada truk tapi belum waktunya untuk dibuka, untuk dimasukkan sampah ke truk itu, belum waktunya. Sementara PPSU yang tim suhu itu udah banyak sampahnya loh, udah diangkat ke Hilux pakai itu juga gerobak motor, udah diangkat, kan mau dibuang karena masih banyak lagi. Kalau nggak dibuang langsung, ini kan kesulitan, udah numpuk nanti sampah. Jam 7 itu nanti belum keangkut semua sampah. Terus PPSU itu membuang sampah di tempat badan air tadi, UBK itu, di badan air itu. Lokasi di Kebon Kosong. Kok PPSU aja nggak bisa buang di daerahnya sendiri? Aneh kan? Aneh loh. Namanya kita yang punya wilayah. Di wilayah kita ada 2 lokasi tempat pembuangan sampah. Satu di LPS, itu langsung membuang sampah di truk. Satu lagi di lokasi masih di dalam
masih di atas tanah. Ini sampah yang ada di sini nih semua sampah yang diambil, diangkut dari air sungai atau kali. Nah, kalau udah dari kali taruh di situ semuanya, bukan berarti sampah mereka memang berair ya. Emang berair karena dari kali. Tapi kalau PPS itu membuang sampah di situ, walaupun itu membuang sampahnya misalnya yang kering, yang basah, kan nggak ngaruh-ngaruh, namanya sampah ya sampah, nggak ada namanya sampah basah terus nanti di Bantar Gebang sana ini sampah basah, nggak ada kan, namanya sampah ya sampah, mau sampah basah mau sampah kering itu pokoknya namanya sampah. Tidak ada kata-kata PPS itu harus membayar ke badan air ya, jangan salah ya, jangan sempat itu ada terjadi PPSU harus bayar ke badan air untuk membuang sampah. Itu adalah lokasi kebun kosong itu ya, kira-kira seperti itu ya. Ini saya temui ini di lapangan nih, sangat-sangat serius ini bagi saya kalau seperti itu. Saya nggak mau PPSU itu dipersulit untuk membuang sampah ya. Terus kalau dipersulit seperti apa? Kalau memang dibatasi, kok dibatasi seperti apa? Kalau memang kurang truk ya minta ke gubernurnya, ke gubernur, Pak Gubernur kami kurang truk karena sampah di wilayah itu membludak, selalu sampah kurang. Jangan sampai antara PPSU dengan sopir truk itu bermasalah gitu loh, sama-sama pemerintah loh. saya geleng-geleng kepala kalau ketemu seperti itu. Makanya saya itu orangnya tegas ya, orangnya tegas. Kalau di lapangan itu saya paling tegas. Jadi kalau kalian nggak suka sama saya, terserah kalian. Yang penting bagi saya harus tuntas ya, sampah harus tuntas masuk ke truk. Tidak ada kata-kata sampah itu ditolak, tidak ada kata-kata PPS itu membuang sampah dibayar. Oke. Saya kalau dengar seperti itu saya marah itu. Namanya sampah ya sampah, namanya sampah basah, kering itu sama sampah. Mau kasur kek, mau penopingan kek, itu adalah sampah. Mau barang-barang rongsokan, sopa-sopa masyarakat kek sampah. Namanya kita PPSU dianggap masyarakat itu adalah pahlawan kebersihan. Terus kalau kami nggak ngangkat mau ditaruh di mana? Kami bawa pulang lagi ke kelurahan. Coba dipikirkan itu. Atau kalau kami tahu itu punya si A, punya si B, kasur yang busuk itu. Kalau kami tahu ya kami serahkan lagi ke pemiliknya. Ini kan nggak tahu. Yang namanya di trotoar ditaruh begitu, ya kewajiban kami mengangkat kan. Kok kamu persulit gitu loh. Bagi saya nih aduh serius ini. Kalau saya ketemu dengan dinas LH biasanya seperti itu ya, kadang-kadang nggak sepaham. Tapi bagi saya itu adalah sampah. Wahai semua PPSU DKI Jakarta, jangan kamu mau dipersulit oleh sopir truk sampah dari dinas LH. Tolong ya Bapak Gubernur, Bapak pimpinan dari Dinas Lingkungan Hidup ini perlu disiasati. Mungkin untuk menambah sopir atau menambah truk. Ya itu solusinya, harus ditambah atau bagaimana. Jangan sampai menolak sampah-sampah yang datang dari PPSU. Oke. Ini sangat-sangat serius ini di lapangan. Oke. Ini adalah curhatan kita. Semoga curhatan ini bermanfaat dan siapapun yang mendengarkan ini biar kalian tahu seperti apa sebenarnya kami di lapangan itu mengatasi sampah. Bagaimana kami mengatasi sopir, mengatasi masyarakat. Nanti kami lagi yang dilaporkan, ada pengaduan masyarakat. Oke. Pengaduan masyarakat ini harus ditindaklanjuti, harus tanggung jawab juga. Namanya kebersihan tetap ada di tangan kami, di tangan PPSU. Oke. Benar-benar deh rumit dan jangan dipersulit deh. Jangan dipersulit. Wahai kau
para sopir dinas LH jangan mempersulit kami untuk membuang sampah di truk, membuang sampah di badan air ya. Kasihan. Kita sama-sama membersihkan ibu kota. Kita sama-sama membantu masyarakat untuk melindungi kebersihannya, untuk melindungi kesehatan lingkungannya. Jadi jangan ada apa di antara kita. Ya, jangan ada dusta di antara kita. Jangan ada dusta di antara kita, gitu aja. Aduh, kalau saya sering ke lapangan soalnya, jadi tahu banget seperti apa PPSU itu, apa permasalahan mereka saya tahu banget karena saya orang lapangan. Saya adalah fungsional dulu yang biasa dengan lapangan. Jadi apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka rasakan, apapun masalah mereka saya tahu banget dan saya akan maju untuk membela mereka. Oke. Semoga kalian sehat-sehat ya. Semua PPSU harus sehat-sehat. Tidak ada kata-kata nggak sehat. Selalu bersemangat dan selalu bekerja dan tunjukkan perjuanganmu. Oke.